Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang Al-Furqatu As-Salisu. Al-Furqatu As-Salisu yang pertama Piena Kaniasari 12100600093, yang kedua Rani Maulidia 12120600100, yang ketiga Tiara Ramadhani 12120600118. Pertama, saya Tiara Ramadhani dengan NIM 12120600118 akan membacakan materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Surah Al-Ankabut ayat 43. Nah, jadi penjelasannya itu, demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakal yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Allah sengaja mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah mereka pahami. Selain dari itu, juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah pernah berkata, orang yang berilmu itu ialah orang yang menjaga hal-hal dari Allah dan beramal dalam rangka taat kepadanya serta menjauhi segala kemarahannya. Riwayat Al-Haytsami. Nah, jadi maksudnya itu dari makna tersebut penyangkut dengan materi kami itu kan yang tentang ilmu pengetahuan, yaitu misalnya kayak isim nakiro, isim ma'rifah dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, jadi semakin kita berilmu, nah gitu juga kita bakal banyak tahu gitu tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu adalah ad-darsu as-salisu, pelajaran ketiga. Amsilatu, contoh-contoh. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang atau laki-laki. Ashama haza alimu rahimallahu bisakli kabirin fi majalatin muhtalifatin min abroziha. Ilmuwan itu membagikan dengan porsi yang besar dalam bidang yang bermacam-macam dari fakta yang sebenarnya. Wa ilaihi roja'a fadalu aidon fi isbatin anna ad-do'a dahola al-aina qodiman minal ajsami, dan hanya kepadanya keutamaan itu kembali juga dalam menetapkan bahwa sesungguhnya cahaya itu lebih dahulu masuk daripada tubuh. Selanjutnya, bazagon najmuhu rahimahullahu fi majali al-fiziyati. Karirnya naik, semoga Allah merahmatinya dalam bidang ilmu fisika. Yumkinu an yusofu bila qobi al-musu'i likasroti al-ulumi allati adqonaha. Digambarkan sebagai ensiklopedis karena banyak ilmu yang dikuasainya. Nala jaizata taubilafi wahiri al-Qorni al-Ishrina, mendapatkan penghargaan Nobel pada akhir abad 20. Wa qad wada'a ajhasan adidatan min abroziha. Dia banyak menulis makalah dan yang paling menonjol. Terakhir, haitsu istato'a naila al-adidi min baro'ati al-ihtiro'ati, sebagaimana ia mampu mendapatkan banyak hak paten. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Saya Piana Kaniasari dengan NIM 12120600093. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan kalimat atau kata pada sebuah jumlah yang mana ia menunjukkan isim nakiroh ataupun isim ma'rifat. Baik, langsung saja. Di kata jumlah yang pertama yaitu wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Nah, pada jumlah atau kalimat ini yaitu kata rijalan. Nah, kata rijalan ini termasuk ke dalam isim nakiroh.
Dan selanjutnya ada ashama hadzal alimu rahimahullahu bisyaklin kabirin fi majalatin mukhtalifatin min abaraziha. Nah, dalam kalimat ini ada dua, yaitu ada kata bisyaklin dan zalatin. Nah, keduanya yaitu termasuk ke dalam isim nakiroh. Yang ketiga, wa ilaihi roja'a al-fadlu aydon fi isbatin anna dhaw'a dhahulal aina qadiban minal ajsami. Nah, pada kata ini atau kalimat ini yaitu terdapat kata al-fadlu dan al-ajsamu, yang mana kedua kata ini termasuk isim ma'rifat. Selanjutnya yaitu ada bazagho najmuhu rahimahullahu fi mazali al-fiziyai. Nah, dalam kalimat al-fiziyai itu termasuk ke dalam isim nakiroh. Terus selanjutnya yaitu yumkinu an yusofu bilaqabil musu'i likasratil ulumi allati atqanaha. Nah, di sini ada allati dan ha. Nah, yang mana kedua kata tersebut yaitu termasuk ke dalam isim ma'rifat karena terdiri dari huruf mausul. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada kalimat nala zaizata taubili fi awakhiril qarni al-ishrina. Nah, di sini ada kata zaizata dan al-qarni. Nah, di sini zaizata di sini termasuk ke dalam isim nakiroh dan al-qarni termasuk ke dalam isim ma'rifat. Terus dalam kalimat selanjutnya yaitu waqad wada'a abahasan adzidatan min abaroziha. Nah, di sini ada kata abahasan yaitu termasuk ke dalam isim nakiroh, dan pada kalimat terakhir yaitu haisu istato'a naila al-adidi min baro'ati al-ihtira'ati. Di sini ada dua kata yaitu baro'ati dan al-ihtira'ati. Nah, al-baro'ati ini termasuk ke dalam isim nakiroh dan al-ihtira'ati termasuk ke dalam isim ma'rifat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rani Maulidia Ningrum dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1212060100. Adapun selanjutnya al-qaidatu, kaidah. Al-ismu bin nadri ila ta'tinihi yang qasimu ila nakirati wa ma'rifatin. Isim atau kata dilihat dari ketentuannya terbagi menjadi nakiroh dan ma'rifat. An-nakiratu hiya kullu ismi yadullu ala ghairi muayyinin. Kullu ismi yaqbalu alif lam. Nakiroh adalah setiap isim atau kata yang menunjukkan suatu benda tidak tentu atau setiap kata yang bisa menerima alif lam. Mislu, contoh, roihatun, bau, tadmirun, kerusakan, bi'atun, suasana atau lingkungan. Al-ma'rifatu hiya kullu ismi yadullu ala muayyinin. Ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan pada suatu benda tertentu. Mislu, contoh, at-talwusu, suatu pencemaran, hiya, dia untuk perempuan, Muhammadun, Muhammad, hadza, ini untuk laki-laki, alladzi, yang untuk laki-laki, asyitatu, manusia yang rajin. Wal ma'rifatu sab'atun, ma'rifat ada 7. Ad-domiru, domir atau kata ganti. Ana, aku, nahnu,
kami, anta, kamu seorang laki-laki, antuma, kamu dua orang laki-laki, antum, kamu atau kalian lebih dari dua orang laki-laki, anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antunna, kamu atau kalian lebih dari dua orang perempuan, huwa, dia seorang laki-laki, huma, dia dua orang laki-laki, hum, dia atau kalian lebih dari dua orang laki-laki, hiya, dia seorang perempuan, huma, dia dua orang perempuan, hunna, dia atau kalian lebih dari dua orang perempuan. Al-alamu, alam atau nama, Muhammadun, Muhammad, Umaru, Umar, Aisyatu, Aisyah, Fatimatu, Fatimah, Banduj, Bandung, Makkatu, Makkah. Ismu al-isyarati, isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza, ini untuk laki-laki. Hadhihi, ini untuk perempuan. Huwalai, ini yang menunjukkan banyak laki-laki atau perempuan. Zalika, itu untuk laki-laki. Tilka, itu untuk perempuan. Ulaika, itu yang menunjukkan banyak laki-laki atau perempuan. Huna, di sini. Hunak, di sana. Al-ismu al-mausulu, isi mausul atau kata sambung. Alladzi, yang untuk laki-laki. Allati, yang untuk perempuan. Alladzina, yang menunjukkan banyak laki-laki. Ma, apa, man, siapa. Al-mu'arrafu bi alif lam, diketahui dengan alif lam. Al-insanu, seorang manusia. At-talawusu, pencemaran. Al-bi'atu, lingkungan. At-tabi'atu, karakter atau seseorang. Al-mudhofu ilal ma'rifati atau al-idhofatu, mudhof kepada isim ma'rifat. Talawusul bi'ati, pencemaran lingkungan. Asyitotul insani, seseorang yang rajin. Kitabuhu, kitabnya. Al-munadal maqsudu ta'tinuhu, isim yang dipanggil munada dengan menggunakan ketentuannya. Ya tolibu, wahai murid laki-laki. Ya gulamu, wahai pemuda. Baik, untuk di slide selanjutnya yaitu ada latihan. Nah, di sini at-tadribul awal, hawil minan nakirati ilal ma'rifah kama fil misal. Jadi latihan yang pertama itu ubahlah dari isim nakirah ke isim ma'rifat seperti contoh. Nah, misalkan di sini kan ada contoh, kita akan merubah kata bi'atu menjadi isim ma'rifat dengan cara menambahkan alif lam ke bi'atu ini, bi'atun. Jadi kita ubah
dengan cara menambahkan alif lam dan menghilangkan tanwin. Jadi dari bi'atun menjadi al-bi'atu, al-bi'atu, dari bi'atun dan ke al-bi'atu, al-bi'atu ya. Yang kedua yaitu ada insanun, insanun. Nah, kita tambahkan alif lam dan menghilangkan tanwinnya. Jadi al-insanu, al-insanu. Nah, lanjut saja ke latihan selanjutnya. Ada kata roihatun. Kita ubah ke ma'rifat menjadi ar-roihatu. Roihatun menjadi ar-rohiatu. Terus ada kata ilmun. Kita ubah ke ma'rifat, ilmun menjadi al-ilmu. Ilmun menjadi al-ilmu. Terus ada adororun. 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 Kita ubah ke ma'rifat menjadi al-adororu. Al-adororu. Kemudian ada anwa'un. Anwa'un. Kita ubah ke ma'rifat menjadi al-anwa'u. Al-anwa'u. Nah, terus untuk kalimat selanjutnya yaitu ada mushkilatun. Mushkilatun. Kita ubah ke ma'rifat menjadi al-mushkilatu. Al-mushkilatu. Dan untuk yang terakhir ada mu'minuna. Mu'minuna. Kita ubah dengan menambahkan alif lam yaitu al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Selanjutnya atadribu sani. Istahroj isman nakiroti wal ma'rifati mimma yati. Latihan kedua, keluarkan isim nakiro dan ma'rifat sebagai berikut. Ad-dukturu ali naifah. Istaharo ad-dukturu naifah fi majali al-handasati al-mikaniyah nikiyah. Haitsu istato'a naila al-adidi min baro'ati ihtiro'ati wa wado'a adida minal kutub. Haza wa qad haza al-dukturu naifa ala ja'irotin biyamin Franklin walati i'tabarat ja'irotan wa fi'atan jiddan taqdamu lil muhtasina dawi ishamati fi majali handasati maikaniyah. Dr. Ali Naifah, Dr. Naifah terkenal dalam bidang teknik mekanik sebagai ia mampu mendapatkan hak paten dalam penemuannya dan banyak dituangkan dalam buku-buku. Dr. Naifah dianugerahkan penghargaan Benjamin Franklin Award yang dianggap sebagai penghargaan yang sangat bergengsi diberikan kepada para ahli yang telah memberikan kontribusi dalam bidang teknik mekanik mesin. Selanjutnya, nah, jadi dari teks di atas itu dibagi gitu, yang mana nakiroh, yang mana makrifat. Nah, bakal kita bacain. Nakiroh itu majalin, baroatin, jairotan, faronat kalin, warofiatin, jiddan. Kalau nakiroh itu kan tadi umum. Nah, kalau makrifat itu khusus. Kalau makrifat itu haza, adukturi, ishamati, walati, ihtiroati, binajami, zawi, adukturu al-linafiyah, handasati, maikaniyah, al-adidah, al-kutub. Nah, jadi maksudnya itu contohnya gini. Kan tadi kan nakiroh itu kan hal yang umum. Kalau makrifat tuh yang terkhusus, sudah terkhusus. Jadi kayak sudah jelas. Kalau umum nih kayak masih ambigu, masih banyak maknanya gitu. Misalnya majalin itu kan suatu bidang. Nah, bidang apa gitu loh. Bidang apa ya dia kerjanya. Nah, nanti dikhususkan dalam makrifat gitu. Ad-dukturu, dokter gitu. Kayak udah jelas dia tuh dokter gitu loh. Misalnya lagi jiddan sekali, kayak misalnya jamilah jiddan, jamilun jiddan gitu kan, indah sekali, kayak jiddan itu kan sekali gitu, kayak
masih apa yang sekali gitu, kalau ada kata depannya baru kayak khusus gitu kan, misalnya kayak itu artinya umum gitu. Kalau makrifat itu kayak kutubun, kayak kitabun ya, buku, udah jelas-jelas itu buku, kayak udah khusus gitu loh. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Baik, di slide kali ini yang ketiga yaitu ada at-tadribu salis, istahrij ismal ma'rifah mimma ya'ti bi dzikri nau'ihi. Jadi suruhannya yaitu istahrij, contoh, keluarkan atau pisahkan isim ma'rifat berdasarkan paragraf di bawah dengan jenis ma'rifatnya. Sebelumnya saya akan membacakan paragrafnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adal Khwarizmi amila riyadiyatin wal fulkin muslim wa ismuhu kamil huwa Muhammad bin Musa al-Khwarizmi kama wulida al-Khwarizmi amma sab'atu mi'ata wa thamanuna wa tuwfiya amma thamaniyatu mi'ata wa khamsuna wa huwa alladhi adkhalat a'malahu ar-ra'isiyatal arqam al-hindusiyati wal al-hindusiyati al-arabiyah wa mafhumul jibri ila riyadiyati al-awrubiyah wa asa fil Baghdad wa amila fil baitil hikmati waqta hilafah al-ma'mun wa kana baitul hikmati makanan litarjamatil kutubil ilmiyati wal falsafiyati wa khosatan al-yunaniyatu minha wa fi hadal markazil ilmi darrasal Khwarizmi al-jabar wal handasata wal ilmal falak wa kataban nususan mu'asyiratan hawla hadihil mawdu'ati wa min ismihi wa bilatiniyah dhuharal mustalaha al-khwarizmiyati bil injiliziyah al-gharid wa min unwanin kitabatihi asyahiru intashara mustalahu al-jabaru fil alam, yang artinya, jadi arti dari paragraf tersebut yaitu menceritakan tentang Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah seorang ahli menyusun matematika dan astronomi muslim. Nah, nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di Al-Khwarizmi pada tahun 780 Masehi dan ia wafat pada tahun 850 Masehi. Dan dia berkarya utamanya memperkenalkan angka-angka Hindi di Arab dan konsep aljabar sampai matematika Eropa. Nah, dia hidup di Baghdad dan bekerja di Baitul Hikmah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Dan Baitul Hikmah adalah tempat untuk menerjemahkan kitab-kitab ilmiah dan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Dan dalam markas ilmi ini, Al-Khwarizmi belajar aljabar, teknik, dan ilmu falak, dan menulis naskah-naskah juga yang cenderung sekitar tema-tema ini, dan nama latinnya yaitu Al-Khwarizmiyat, yang dikenal dalam bahasa Inggris algoritma, dan judul kitabnya yaitu Intisyara Mustalahu al-Jabaru fil Alam. Baik, di slide ini kita ditugaskan untuk menentukan jenis dari ma'rifat yang terdapat dalam paragraf yang tadi. Yang pertama yaitu ada Al-Khwarizmi. Nah, jenis ma'rifatnya yaitu dari isim alam. Terus yang kedua ada Al-Kamilu, yaitu jenis ma'rifatnya dari ma'rifat bil alif lam. Yang ketiga ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yaitu isim alam. Yang keempat ada huwa, yaitu termasuk ke dalam isim domir. Selanjutnya ada ar-ra'isiyah, termasuk ke dalam ma'rifat bil alif lam.
Selanjutnya ada al-arqami, yaitu termasuk ke dalam ma'rifat bil alif lam. Selanjutnya ada al-Baghdadi, termasuk ke dalam isim alam atau nama. Selanjutnya ada alladzi, termasuk ke dalam isim ma'rifat karena isim isyarah. Selanjutnya ada al-alimu, termasuk ke dalam isim ma'rifat bil alif lam. Selanjutnya ada markazil ilmi, yaitu isim ma'rifat mudhof ilal ma'rifat. Jadi ma'rifat mudhof kepada ma'rifat. Terus untuk selanjutnya yaitu ada hadihi yang termasuk ke dalam domir. Selanjutnya ada falsafiyati, termasuk ke dalam isim ma'rifat bil alif lam. Terus ada bayatil hikmah, termasuk ke dalam mudhofun ilal ma'rifah. Dan yang terakhir ada ilmal falaki, termasuk ke dalam mudhofun ilal ma'rifah. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Ad-darsu ar-robo'u al-kitabatu, pelajaran keempat, penulisan. At-tadribu wahidun. Insyah hadhil hurufa. Latihan 1, salinlah huruf-huruf ini. Sa, 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 sa. Sya, 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 sya. So, 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 so. Do, 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 do. At-tadribu isnani. La hiz hazihil hurufa summa insyahha. Latihan 2, perhatikanlah huruf ini, kemudian salinlah. Sa, sa, titik, 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 sa, titik, 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 sa, titik, 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 sa, titik, titik, titik. Sa, annasu, kursiyun, sabilun. Asasun, dasar, nafsun, diri, masirotun, berbaris, sathun, permukaan. Sya, sya, titik, 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 sya, titik, 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 sya, titik, 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 sya, titik, titik, titik. Sya, kumasyun, al-kash, kasyatu, syaikhun. Asya, hidup. Ya'ishu, dia hidup. Basyarun, manusia. Saklun, bentuk.